Hormati Bapak Ibu para narasumber, Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustazah, adik-adik sekalian yang mohon maaf satu demi satu saya tidak bisa sebutkan namanya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya, berbagi pengetahuan, pengalaman di bidang digital ya. Jadi adik-adik sekalian yang di belakang bisa dengar suara saya, adik-adik? Bisa ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang media digital ya. Media digital dan hari ini adik-adik sekalian, ada survei yang menyebutkan bahwa setiap orang itu menghabiskan waktu 6 sampai 6 jam setengah dalam sehari itu di depan gadgetnya ya. Dan itu terbukti, kita bisa buktikan itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau misalnya yang biasa pegang smartphone ya, kalau bangun pagi apa yang pertama kali dicari? HP ya. Ada yang ke kamar mandi bawa HP? Ada. Ada yang sementara bicara dengan orang tua kemudian matanya hanya memandang ke gadgetnya, ke HP-nya? Ada ya. Bahkan pada saat kita mau tidur lagi ya, apa barang yang terakhir kita pegang? Nah, 1 kali 24 jam itu kita pegang gadget. Bahkan ada orang yang sudah mau tidur, dia pegang HP itu sampai jatuh di mukanya. Ada yang pernah? Ada pasti ya. Karena saya juga pernah mengalami itu. Ya, jadi adik-adik sekalian, perkembangan zaman semakin kesini ya, semakin pesat. Dulu ketika di abad 18 ada seorang pelukis dari Perancis yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, orang-orang menganggap pada saat itu karyanya sangat, karena dia gambar sesuatu yang presisi ya, jadi hampir mirip dengan objek yang dia gambar ya. Jadi dia sangat dikagumi saat itu dengan karyanya, lukisannya yang hampir sama lukisan hidup ya. Tapi pada tahun 1800-an muncullah sebuah teknologi yang bernama kamera ya. Setelah hadir kamera, maka orang-orang kemudian mulai melupakan karya orang yang tadi, pelukis yang tadi. Nah, pesan yang kita bisa ambil adalah adik-adik sekalian, zaman makin berubah ya. Kita kemudian harus menyesuaikan dengan teknologi yang semakin canggih ya. Dan salah satu yang sering kita gunakan saat ini adalah media digital ya. Yang secara spesifik saya sebut itu media sosial ya. Aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Halo, halo, halo. Yang di tengah bisa dengar, bisa menyimak? Bisa ya? Oke. Nah, terima kasih. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan. Oke, lanjut. Kita langsung masuk pada materi ya, karena memang setiap kita ini mungkin kurang lebih 20 menit waktunya. Jadi saya persingkat. Ini profil tentang saya sudah disebutkan tadi. Kemudian lanjut. Nah, adik-adik sekalian bisa perhatikan di sini ya, di layar depan sini. Ini data pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kalau kita tarik dari tahun 2017, itu pengguna internet itu masih di angka 143 juta. Makin ke sini makin naik, dan di 2023 ini kita menyentuh angka 215,63 juta pengguna se-Indonesia, orang-orang yang sudah menggunakan internet. Dengan jumlah penduduk kita, ada yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia? Berapa? 270, data terakhir dari BPS 278,69 juta. Itu artinya lebih dari 75% orang-orang di Indonesia itu mengakses internet ya. Nah, ini data. Kemudian adik-adik sekalian, ini data saya ambil dari APJI ya, Negara Jasa Internet Indonesia. Kemudian lanjut. Nah, bisa lihat pengguna media sosial ya. Di Gorontalo ada berapa media sosial yang paling sering digunakan? Pertama,
Facebook. Yang kedua, Instagram. Yang ketiga, TikTok. Oke. Facebook, adik-adik sekalian, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan jumlah pengguna 135 juta, ya. Kalau Instagram kita menempati urutan keempat setelah Brasil. Jadi India, Amerika Serikat, Brasil, kemudian kita yang keempat. Ya. Ini data. Dan yang ketiga, ada yang punya TikTok di sini? Tujuannya install TikTok untuk apa? Melihat orang goyang-goyang. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, pengguna TikTok di Indonesia itu penetrasinya dari tahun ke tahun itu berkembang pesat, ya. Tahun kemarin di 2022 itu pengguna TikTok masih di angka 99,1 juta. Tahun ini, ya, updatean terakhir itu menyentuh di angka 113 juta pengguna se-Indonesia. Dan kita Indonesia urutan kedua di dunia, ya. Urutan kedua pengguna terbanyak. Nah, adik-adik sekalian, kalau perhatian ke sini dulu, jangan dulu lihat makanan. Adik-adik di belakang sana. Halo, halo, halo. Kalau media-media yang kita gunakan saat ini kita gunakan dengan secara tidak bijak, maka yang kita dapatkan adalah apa? Efek negatif dari teknologi, ya. Oke. Kita lanjut. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang literasi digital secara umum, ya. Apa itu literasi digital? Oke, bisa dibaca langsung definisinya, ya. Nah, kita lanjut. Nah, oke. Sekalian, pemerintah dalam hari ini Kominfo sejak 2021 sudah membuat roadmap, ya, transformasi laju digital 2021 ke 2024. Jadi percepatan digital. Salah satu yang sangat populer itu adalah tentang pilar-pilar digital, 4 pilar digital yang harus kita kuasai. Yang pertama apa? Digital skill. Apa itu digital skill? Digital skill itu adalah keterampilan kita dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan media digital, ya. Misalnya ini, ya. Slide ini saya menggunakan aplikasi Canva. Ada yang pernah pakai Canva di sini? Nah, Bapak Ibu guru, sebenarnya saat ini selain PowerPoint, ya, Canva itu sudah sangat mumpuni, ya. Kita mau kerja apa saja di Canva bisa. Apalagi kalau Canva Pro. Membuat video, bikin website, bikin kartu nama, itu di Canva bisa. Nah, itu salah satu digital skill. Kalau adik-adik yang bikin video, itu biasa edit pakai apa? CapCut atau CapCut? Nah, itu salah satu digital skill yang kita miliki, ya. Jadi sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang praktis bisa kita gunakan untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan kita secara dibantu oleh aplikasi-aplikasi digital. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah digital culture, ya. Apa itu digital culture, adik-adik sekalian? Halo, halo. Digital culture itu kalau kata Pak Menteri, ya, Pak Nadiem, kita kemudian mulai mengadopsi aktivitas nyata ke dalam dunia digital. Kalau dulu kita berkomunikasi itu lewat surat menyurat, ya. Hadir kemudian SMS, mulai kemudian ada namanya WhatsApp. Ini yang kemudian menjadi kebiasaan kita dalam dunia digital. Itu namanya digital culture, ya. Kemudian yang ketiga adalah digital etik, ya. Etika dalam. Nah, itu nanti kemudian akan dibahas oleh pemateri yang ketiga, insya Allah, untuk digital etik ini. Itu tentang bagaimana kemudian kita memiliki kemampuan mengendalikan sikap kita, ya, pada saat menggunakan misalnya media sosial. Misalnya yang terkait dengan
penyebaran informasi hoax ya, ujaran kebencian, hate speech dan sebagainya. Apalagi penyebaran berita-berita tentang live bunuh diri misalnya. Ya, jadi itu digital etik. Dan yang keempat adalah digital safety. Ini menyangkut dengan aset digital kita yang menyangkut dengan transaksi-transaksi yang terjadi secara digital. Ada yang pernah belanja di marketplace? Ada yang sering belanja di TikTok? Nah, itu ada kaitannya dengan digital safety ya. Jadi 4 pilar ini kemudian adik-adik yang menjadi fokus pemerintah, kemudian kita menggunakan internet ini secara bijak. Oke? Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita lanjut ya. Dua menit lagi. Oke, jadi adik-adik sekalian, kejahatan di dunia digital itu ada banyak ya. 3 diantaranya yang paling sering itu adalah, yang pertama adalah phishing ya. Apa itu phishing? Ya, jadi ini penting adik-adik sekalian. Phishing itu adalah kejahatan digital yang kemudian pelakunya itu mendekati korban melalui hal-hal yang dia sukai ya. Misalnya, ini siapa namanya? Nah, misalnya calon korbannya ini suka dengan kucing, maka pelaku kejahatan ini dia akan mengirimkan email informasi lewat inbox tentang tips cara merawat kucing misalnya, tutorial memilih kucing yang baik misalnya. Itu phishing. Lalu kemudian pada ujung-ujungnya dia akan memberikan sebuah link untuk misalnya melihat rekomendasi-rekomendasi tertentu. Ujung-ujungnya pengambilan data pribadi. Itu phishing. Yang kedua hacking. Hacking itu adalah membobol langsung, meretas langsung akun. Dan yang ketiga adalah impersonating ya. Jadi dia hadir sebagai orang lain, apakah personal atau lembaga. Nah, contohnya bisa kita lihat setelah ini ya. Adik-adik sekalian, next. Nah, ini penipuan zaman dulu ya. Mama minta pulsa ya, kemudian berkah Ramadan, kejutan dari Shopee ya. Oke, ini klasik ya. Sekarang ada yang terbaru, penipuan terbaru. Kita lihat. Nah, ini ada yang mengatasnamakan Meta, Facebook, kemudian handphone murah, iPhone 13 cuma 5 juta misalnya. Pernah dapat iklan seperti itu? Pernah. Kemudian ada pinjaman online salah kirim ya. Kemudian ada undangan digital dalam bentuk APK yang dikirimkan lewat WA. Dan yang terakhir yang paling sering adalah video call ya. Jadi kita diperas dengan cara di video call. Jadi ada orang yang video call kita, kemudian dia video call seks ya. Kemudian dia capture, dia rekam, dan itu kemudian diperas kita melalui itu ya. Jadi adik-adik sekalian, ini penipuan-penipuan yang sering terjadi di internet. Oke? Lanjut. Nah, ini data dari Kominfo, ada 1.730 penipuan ya selama tahun 2018 sampai 2023. Cara mereka menipu itu seperti ini. Mereka mengumpulkan data, lalu kemudian membangun hubungan dengan calon korban ya. Kemudian mencari celah kelemahan korban. Lalu setelah itu mereka mengeksekusi. Ini tahapan-tahapan mereka meretas akun kita atau mengambil data pribadi kita. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Mungkin waktu saya sudah habis. Boleh lanjut, Pak? Lanjut ya. Oke, satu slide lagi. Nah, sekarang korbannya itu kebanyakan ya dari data yang ada, tapi tidak semua. Kebanyakan adalah perempuan. Itu korban giveaway dari Baim Wong itu yang 18,5 juta itu perempuan. Kebanyakan itu perempuan. Kenapa? Ada 3 hal ini yang menyebabkan. Yang pertama adalah social proof. Dia orang melihat banyak sekali orang bakomin, banyak sekali orang like, bagikan. Karena terlalu banyak orang yang melakukan itu, maka mereka percaya. Social proof. Yang kedua, authority. Biasanya penipuan itu terjadi ketika dia menganggap jadi teman-teman saya beberapa orang yang diduplikasi WA-nya, diganti foto profilnya,
Jadi seolah-olah menjadi orang tua, atau seolah-olah menjadi guru, atau seolah-olah menjadi orang lain yang lebih tinggi dari dia. Dan itu terjadi juga di handphone. Jadi biasanya ada orang menelpon dari kantor polisi, Pak, anak bapak ini tabrakan, atau misalnya ada kasus, ya. Jadi itu biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah scarcity. Scarcity ini biasa digunakan oleh all shop gadungan, ya. Misalnya ada promo handphone iPhone 13 itu hanya 10 orang dan langka sekali terjadi. Harganya juga harga miring. Nah, yang seperti ini perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Oke, ini tips-tipsnya, nanti berkembang setelah ini. Ya, terima kasih.